Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 IPS 1, 2, maupun 3. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran matematika, yaitu tentang statistik ya. Yang sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan, yaitu nilai rata-rata dan modus, serta median sebetulnya ya. Ini juga nanti dipelajari ya, ada pelajaran tentang median juga ya. Untuk ukuran datanya atau ukuran letak datanya, ini data tunggal dan data berkelompok. Namun sebelum melanjutkan pelajaran atau mulai pelajaran, silakan kalian mengisi absensi terlebih dahulu, karena nilai absensi merupakan nilai sikap kalian dalam mengikuti pelajaran matematika ya. Kemudian persiapkan juga alat tulisnya, alat hitungnya, karena statistik ya, jadi boleh kalian pergunakan kalkulator karena akan lebih cepat menyelesaikan perhitungan, karena nanti mungkin ada angka-angka yang besar, sehingga dengan alat hitung atau kalkulator akan lebih cepat menyelesaikannya. Jadi kita mulai saja. Sudah siap ya? Jadi untuk yang pertama ini untuk data tunggal, apa saja yang ada dalam ukuran letak data, yaitu kuartil. Ini kuartil. Kuartil itu ada yang disebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi sama dengan kalau misalnya ada garis bilangan dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi untuk ukuran datanya yaitu untuk data terkecil hingga terbesar, jadi diurutkan ya. Nah, jadi Q1 itu kuartil pertama atau kuartil bawah, itu 1/4 dari N. Kemudian Q2 nya itu kuartil tengah atau median, itu setengah dari data. Dan Q3 kuartil atas atau 3/4 N. Jadi kalau data ada X1, X2, X3 sampai Xn, nah ini X1 nya data terendah, Xn nya data tertinggi ya. Q1 nya ini, jadi Q2 nya membagi 2, ini menjadi 1/4, 1/4, 1/4, jadi menjadi 4 bagian yang sama banyak ya. Kemudian ada istilah rataan kuartil atau RK, itu setengah dari jumlah kuartil pertama dan kuartil ketiga, atau kuartil bawah dan kuartil atas. Rataan tiganya, RT nya jadi 1/4 dari jumlah kuartil bawah ditambah 2 kali median ditambah kuartil atas. Sedangkan statistik 5 serangkai yaitu terdiri dari Q1, Q2, Q3 serta nilai data terendah dan data tertinggi ya, statistik 5 serangkai. Nah, contohnya ada 4 contoh ini ya, silakan kalian nanti selesaikan yang belum saya sampaikan. Yang pertama ini, carilah nilai statistik 5 serangkai. Berarti apa? X1 atau data terendah, Q1, Q2, Q3 dan data tertinggi, kemudian rataan kuartil, ini rumusnya, dan rataan 3 juga ini rumusnya. Datanya ini ya, tapi datanya syaratnya harus apa? Harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, jadi ini datanya 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 12. Jadi ada 10 data. Nah, 10 data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Caranya apa? Ya
diambil dulu tengah-tengahnya, jadi antara 7 dan 8. Jadi sebelah kiri sini ada 5 data, sebelah kanan juga ada 5 data. Jadi 7 dan 8 ini yang Q2 yang membagi data menjadi 2 bagian. Kemudian yang sebelah kiri dibagi 2 lagi, jadi tengah-tengahnya di 6, yang sebelah kanan dibagi lagi itu di angka 8. Jadi statistik 5 serangkainya, data terendahnya 4, kemudian kuartil bawahnya 6, kemudian kuartil tengahnya atau mediannya, karena antara 7 dan 8, jadi 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 7,5. Kemudian Q3 nya 8, dan XN nya atau data tertingginya sama dengan 12. Kemudian untuk nilai rataan kuartilnya, yaitu setengah dari kuartil bawah ditambah kuartil atas. Jadi setengah dari 6 ditambah 8 hasilnya 7, dan rataan 3 nya seperempat dari Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3, jadi hasilnya 7,25. Nah, ini mencari Q1, Q2, Q3, kemudian data tertinggi, rataan kuartil, rataan 3. Yang nomor 2, contoh yang kedua, diketahui mediannya 14, simpangan kuartilnya 5, rataan 3 nya 15, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Jadi ini mediannya 14 atau Q2 nya 14, simpangan kuartilnya setengah dari Q3 dikurang Q1 atau Q3 dikurang Q1 sama dengan 10. Kemudian rataan 3 nya seperempat dari Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3 atau Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3 sama dengan 60. Nah, substitusi 1 ke 3, 1 itu Q2 nya 14, tinggal ini 2 kali 14 ya. Jadi ketemunya Q1 ditambah Q3 nya 32. Ini persamaan 4, ini ada persamaan 2. Nah, persamaan 2 dan 4 ya, itu bisa digunakan eliminasi. Jadi ada Q3 dikurang Q1 10, Q3 ditambah Q2 sama dengan 32, tinggal ditambah, ketemu Q3 nya 21. Kalau Q3 nya sudah ketemu 21, tinggal substitusi ke persamaan 2 atau persamaan 4, ketemu Q1 nya 11. Jadi kuartil bawahnya 11, kuartil atasnya 32. Nah, itulah cara mencari kuartil dari data tunggal. Syaratnya diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu datanya data berkelompok. Bagaimana untuk data berkelompok? Jadi data dengan menggunakan distribusi frekuensi atau datanya yang memuat frekuensi yang banyak ya. Nah, untuk mencari Q1 nya, ini L1 ditambah ini seperempat data ya, dikurang sigma F1 dibagi F1 kali I ya, dimana L1 nya tepi bawah kelas yang memuat kelas kuartil pertama, N nya banyaknya data, kemudian sigma F1 nya frekuensi kumulatif sebelum Q1. Ini frekuensi kelas kuartilnya, ini panjang interval kelas. Q2 nya hampir sama ini, cuman perbedaannya di sini. Makanya kalau Q1 ini seperempat data, kali 2 nya setengah data. Ini sigma F2 ini ya intervalnya. Nah, untuk yang Q3 nya ini perbedaannya 3/4 data ya. Jadi Q1 seperempat data, Q2 nya setengah data, Q3 nya 3/4 data. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh, ada data nilai matematika 40 siswa ya. Jadi nilainya ada 59 sampai 63 ada 5 orang, 64 sampai
8 ada 5 orang, dan seterusnya. Terakhir 89 sampai 93 ada 3 orang, jumlahnya 40. Yang ditanyakan kuartil bawah, kuartil atas, dan median ya. Nah, untuk mencari nilai tersebut di tabelnya ya yang tadi boleh kita tuliskan dulu ya, ini datanya. Nah, untuk L1 ini L1, jadi Q1 L1 ini tadi apa. Nah, untuk mencari L1 ini itu kita cari dulu interval mana yang memuat Q1. Nah, Q1 itu kan seperempat data, datanya ada seperempat dari 40, ada 10 data. 10 data itu di mana? Kalau kita jumlahkan, ini data yang pertama dari 5993 ada 5, data ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-10 ada di sini. Jadi Q1 nya terletak pada 64 sampai 68. Nah, tinggal dicari L1 nya tepi bawahnya, ini 63,5, kemudian ini seperempat dari 40 10, kemudian F1 nya ini 5 karena jumlahnya 5, ini jadi jumlah frekuensi kumulatif sebelum Q1. Kemudian F1 nya ini 5, panjang intervalnya dari 64 sampai 68 ada 5, jadi 63,5, jadi 10 kurang 5 dibagi 5 kali 5 hasilnya 5, ini 68,5. Nah, betul nggak di sini terletak antara ini? Iya, karena apa? Ini lebih sebetulnya 68,5, tapi tidak terletak pada ini. Jadi antara tepi bawah 69,5 interval ini dan tepi atas pada interval ini. Jadi ini memungkinkan ya, karena nilainya pas 10-nya itu di sini, 10 datanya. Asal jangan nanti misalnya ketemunya di interval di sini nih atau di bawahnya, itu yang mungkin perhitungannya salah ya. Jadi ini masih memungkinkan, asal jangan di interval yang lain. Kemudian yang kedua, Q2 nya, nah ini perbedaannya, Q2 nya di setengah data, jadi ada 20 data. 20 data itu di mana? Nah, kalau ini dijumlahkan 5 ditambah 5 tambah 7 17, data ke 18 19 sampai 28 ada di sini. Nah, data 20 berarti di sini ya. Jadi Q2 nya terletak pada 74,78. Nah, jadi tepi bawahnya 73,5, ini setengah dari 40 20. Nah, ini yang 17 yaitu 5 tambah 5 tambah 7 karena frekuensi kumulatif. Jadi jumlah frekuensi sebelum ini, sebelum frekuensi sebelum ke Q2. Jadi 5 tambah 5 7 tambah 7 berarti 17. Frekuensinya kelas kuartil keduanya 11. Jadi 20 dikurang 17 per 11 dikali 5 hasilnya 1,35 ditambah 73,5 hasilnya 74,86. Jadi ini terletak pada interval ini. Nah, kemudian Q3 nya, nah ini Q3 nya 3/4 data, 3/4 dari 40 jadi 30. 30 berarti ini kan di mana kalau 30? Yaitu terletak pada interval 79,83 ya. Jadi ini 10 17 28 di sini, jadi 29 30 di sini sampai 32 di sini. Jadi tepi bawahnya 78,5, ini 3/4 dari 40 30 dikurang 28. Sebetulnya ini bukan 32 ya, ini 28. 30 28 22 dibagi 4 5, jadi 2,5, ini 81. Jadi Q3 nya di sini terletak ya, terletak pada interval 79 sampai 81. Jadi itulah cara mencari kuartil bawah, kuartil atas, dan median. Intinya kalau Q1 ya seperempat data, Q2 nya setengah data, dan Q3 nya 3/4 data untuk menentukan letak-letak
halnya. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Ada yang ditanyakan, boleh nanti kalian tanya di WA grup ya, atau di yang lain. Demikian untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa nanti kuisnya dikerjakan ya. Semoga kalian selalu sehat. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.